Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Novia Sari, kelas 3A Akuntansi, NPM 2212020078. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah statistika. Oke, yang pertama ada soalnya tentukan 3 variabel, 2 sebagai variabel bebas atau independen, dan 1 sebagai variabel tak bebas atau dependen. Yang A ada variabel bebas independen, X1 saya menggunakan jam belajar, X2 ada penggunaan media pembelajaran. Untuk yang B variabel terikat atau dependen, saya yang Y menggunakan nilai ujian. Soal yang kedua, buatlah data sembarang dari 3 variabel yang telah Anda tentukan, masing-masing sebanyak 30 data, kemudian input dalam SPSS. Untuk datanya ini ya, sampai 30 teman-teman. Oke, yang ketiga ada soalnya lakukan analisis regresi sampai menghasilkan output. Output bisa di-copy ke Word, kemudian diberi penjelasan sebagai interpretasi analisis regresi. Hanya sampai uji hipotesis saja, mulai dari persamaan regresi, koefisien determinasi, uji hipotesis secara simultan, dan uji hipotesis secara parsial. Untuk output SPSS-nya ada ini, yang pertama variabel enter, model summary, ANOVA, dan yang terakhir ada koefisien. Terus yang di bawahnya ini ada diagram-diagramnya ya teman-teman. Selanjutnya ada interpretasi output SPSS. Yang pertama ada persamaan regresi atau tabel koefisien. Model persamaan regresi menggunakan rumus dia sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 Y sama dengan 43,335 plus 7165 X1 plus 2,016 X2. A sama dengan 43,335, artinya apabila jam belajar X1 dan media belajar X2 diasumsikan tidak memiliki pengaruh sama sekali atau sama dengan 0, maka tingkat kepuasan konsumen adalah sebesar 43,335. B1 sama dengan 7165, artinya apabila jam belajar X1 naik 1 dan media belajar X2 tetap, maka media pembelajaran akan naik sebesar 7,165. B2 sama dengan 2,016, artinya apabila media belajar X2 naik 1 dan media belajar X2 tetap, maka media pembelajaran akan menurun sebesar 2,016. Yang kedua ada koefisien determinasi atau tabel model summary. Nilai R² sama dengan 947 menunjukkan sebesarnya pengaruh dari jam belajar X1 dan media belajar X2 terhadap nilai ujian. Y adalah sebesar 94,7%. Berarti masih ada pengaruh variabel lain sebesar 1,1% yang mempengaruhi nilai ujian Y tetapi tidak diteliti atau diuji dalam penelitian ini. Yang terakhir ada pengujian hipotesis. A. Uji F atau pengaruh secara simultan. Nilai X sama dengan 0,00 kurang dari 0,05 sama dengan H0 ditolak. Artinya secara bersama-sama atau simultan, jam belajar X1 dan media belajar X2 berpengaruh secara simultan terhadap nilai ujian Y. Yang B ada uji T atau pengaruh secara parsial atau individu. Pengaruh jam belajar X1 terhadap Y sama dengan nilai X 0,000, kurang dari 0,05 sama dengan H0 ditolak, artinya jam belajar X1 secara parsial berpengaruh terhadap nilai ujian Y. Pengaruh media belajar X2
terhadap Y sama dengan nilai sig 0,001 kurang dari 0,05 sama dengan H0 diterima. Artinya media pembelajaran X2 secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai ujian Y. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.